Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Arkan, dan saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari kelompok kami, yaitu untuk menjelaskan induksi rule, case based reasoning, dan komputasi syaraf. Oke, lalu saya bersama teman saya dari kelompok 4 telah membentuk materi ini ya bersama yang akan saya jelaskan sehabis perkenalan diri. Baik. Yang pertama akan saya bahas yaitu ada induksi rule. Di sini saya akan menjelaskan lebih lengkap ya apa itu induksi rule ya. Induksi itu adalah ya proses penalaran dari hal yang spesifik menuju hal yang lebih umum. Misalnya ya, kita pernah melihat beberapa jenis buah yang manis dan dari situ kita menarik kesimpulan bahwa semua buah yang saya lihat pasti manis, gitu. Nah, namun dalam konteks sistem berbasis pengetahuan, induksi rule adalah cara komputer untuk menggunakan contoh kasus atau data yang sudah ada untuk menarik kesimpulan yang lebih umum. Dalam hal ini, komputer akan membuat aturan-aturan atau rules yang berdasarkan data yang tersedia. Sebagai contoh, sistem komputer bisa belajar membuat aturan bahwa jika cuaca panas atau cerah, maka pelanggan akan lebih memilih untuk meminum es teh. Lalu juga ada di sini eh, contoh ya dari algoritma Rules Automatic ID Tree, yaitu adalah salah satu algoritma yang digunakan dalam induksi rule yang pertama kali dikembangkan oleh Ross Quaylin. Oke, ID Tree ini digunakan untuk membuat pohon keputusan yang bisa membantu kita membuat keputusan berdasarkan data yang ada, di mana setiap cabang itu akan menggambarkan pilihan-pilihan yang dapat diambil berdasarkan atribut-atribut yang relevan ya. Keuntungan industrial itu salah satunya itu tidak memerlukan keahlian yang mendalam. Nah, dalam membangun sistem kita tidak perlu menjadi seseorang yang ahli banget gitu, karena algoritma induksi sudah dapat menghasilkan aturan-aturan yang otomatis. Lalu juga dapat menghemat waktu dan biaya. Dia di perusahaan yang tidak memiliki pakar sistem, itu algoritma ini bisa menghemat banyak waktu dan biaya dalam pengembangan sistem tersebut. Namun kesulitannya yaitu uh, pemilihan atribut harus tepat. Misal, meskipun atribut mana yang relevan untuk kebutuhan tersebut, jika jumlah atribut terlalu banyak, proses bisa menjadi sangat kompleks. Lalu berikutnya, nah di sini ada kesulitan, kan? Lalu ada case-based reasoning juga ya di sini. Tadi keuntungan dan kesulitan sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu kita langsung saja ke case-based reasoning. Selanjutnya yaitu ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, case-based reasoning itu apa. Adalah pendekatan pembangunan sistem pakar dengan mengakses pengalaman penyelesaian masalah untuk memperkirakan solusi dalam penyelesaian masalah di masa depan, ya kan. Bayangkan ya kita memiliki sebuah database dengan penuh kasus-kasus yang masa lalu yang sudah terpecahkan. Setiap kali ada masalah baru, kita bisa memeriksa kembali kasus-kasus yang mirip di masa lalu dan menggunakan solusi yang sama atau yang sudah dimodifikasi sedikit. Inilah juga ya bisa disebut case-based reasoning. Lalu ada juga ya beberapa contoh pakai CBR ini tuh di kehidupan nyata. Seperti contoh seorang dokter yang menggunakan rekam medis pasien untuk menentukan diagnosis berdasarkan gejala yang sudah tercatat pada pasien yang masa lalu, di mana itu akan memudahkan si dokter untuk menentukan penyakit apa yang sedang dia
diagnosa pasien yang sedang berobat dengan menggunakan data pasien yang lama. Oke, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan bisa dilihat, namun saya akan menjelaskan lebih detail lagi ya untuk kelebihannya ini tuh, yaitu penyelesaian masalah itu menjadi mudah ya. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki sistem, maka semakin cerdas pula sistem tersebut dalam menyelesaikan masalah. Lalu proses belajar CPR ini eh, cepat ya, yang mana memudahkan pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu yang sudah ada di eh, masa lalu, maka prosesnya akan cepat ya, bisa langsung diakses ya, tanpa perlu membangun pengetahuan dari awal, karena pengetahuan itu sudah ada di masa lalu. Lalu juga ada kekurangan. Nah, kekurangannya ini juga menurut saya salah satunya itu sistem tidak bisa selalu menjamin solusi yang terbaik. Karena jika solusi yang diambil di masa lalu itu ternyata salah, maka sistem itu perlu melakukan revisi untuk memperbaikinya ya kan. Setelah itu semakin banyak pengalaman yang dimiliki sistem, ya kan, semakin lama juga pencarian prosesnya untuk pencarian proses solusi ini. Karena sistem harus membandingkan masalah baru dengan semua kasus yang ada di database. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut ke komputasi syaraf. Nah, di sini juga bisa dilihat ya teman-teman di presentasi saya, namun saya akan menjelaskan lagi ya dengan bahasa saya sendiri dengan detail. Eh, nah, kalau komputasi syaraf itu lebih dikenal ya sebenarnya dengan neural network ya kan, yaitu cara meniru kerja otak manusia dalam mengenali pola dan menyelesaikan masalah. Jadi kita mereplikasi cara kerja otak. Nah, lalu di dalam sistem berbasis pengetahuan ya, komputasi syaraf itu digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah yang besar dan mengenali pola-pola yang mungkin tidak bisa langsung terlihat oleh manusia. Nah, lalu em, cara kerjanya ya kan, sebelum kita selesai, saya akan menjelaskan cara kerjanya terlebih dahulu. Nah, cara kerjanya ini, sistem ini bekerja dengan data historis yang digunakan untuk menurunkan solusi terhadap masalah yang baru, gitu. Jadi semakin banyak data yang dimiliki, semakin baik sistem ini dalam mengenali polanya. Misal dalam pengenalan gambar. Nah, neural networks ini bisa mengenali wajah seseorang dengan tingkat akurasi yang tinggi setelah dilatih menggunakan ribuan gambar. Contoh kita akan membuat face recognition, yang mana ketika kita ingin membuat face recognition ini, sistem kita itu lebih akurat, maka perlu banyak data-data ya, aset-aset data yang dimiliki di dalam database. Jadi akan semakin akurat juga eh, sistem kita nantinya dalam membaca gambar atau men-scanning wajah orang. Nah, di sini juga sebenarnya ada keuntungan komputasi saraf ya, yaitu mampu mengenali pola dengan pola yang kompleks. Dengan jumlah data yang besar, sistem ini bisa mengenali pola yang rumit dan membuat prediksi yang sangat akurat. Yang saya katakan tadi, jika makin banyak datanya, maka akan makin akurat output yang bisa dihasilkan. Lalu juga akuisisi pengetahuan yang mudah. Nah, pengetahuan dalam komputasi syaraf bisa diperoleh dengan mudah karena data historis dan solusinya sudah tersedia ya dalam database. Jadi sudah dipelajari oleh sistem. Namun komputasi syaraf juga memiliki keterbatasan ya, yaitu tanpa data yang cukup, akurasi sistem itu bisa menurun. Selain itu, peran pakar yang menjalankan sistem ini
hanya terbatas pada validasi dan verifikasi ya, bukan pada terhadap pembuatan pengetahuannya. Nah, baik. eh, Berikut eh, presentasi dari saya. Mungkin saya merangkum sedikit ya apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi induksi rule, case-based reasoning, dan komputasi syariah ya, ketiganya memainkan peran penting dalam membantu sistem membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data dan pengalaman masa lalu yang dimiliki sistem. Nah, teknologi ini bukan hanya tentang komputer yang cerdas, tapi bagaimana kita sebagai manusia bisa memanfaatkan data untuk mempermudah hidup dan memecahkan masalah yang kompleks dengan bantuan sistem yang bisa mempelajari ribuan data tanpa kita harus melakukannya sendiri. Nah, baik, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih.